Assalamualaikum Ustaz. Bapak nunggu satu lagi lah setidaknya ya. Satu orang lagi boleh? Ya Ustaz, ditunggu aja. Semoga ada nih. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, baru kelar ini Nggak apa-apa. acara ngaji. Kita mulai aja ya. Baik Ustadz. Baik Sebelumnya Ustaz. sampai halaman berapa ya? Kemarin tuh ditulis nggak sama saya? Baru Ustadz, baru masuk Oh, dalam. selanjutnya halaman 133 ya. Ini pertemuan keberapa ya? Nggak tahu ya. Enggak hitung Ustadz. Nggak ngitung. Hmm, 133. 134. Ini. Anu, Ustadz, ya, mau tanya deh sebentar. boleh. Tadi ada itu nanya ke saya, dia enggak sholat asar sama maghrib, tiba-tiba bangun-bangun sampai isya. Itu gimana Ustadz? Maksudnya waktu dia Dia tidur. dia tidurnya jam 2, Oh iya, terus 2 kelewat siang, asar sama tapi maghrib. tiba-tiba bangunnya udah ke isya gitu. Oh iya ya, langsung sholat aja, tapi harus urut ya di Eh, kodoknya. jadi Jadi nggak boleh isya dulu, harus iya. asar dulu, maghrib dulu, baru isya gitu. Oh, tapi tadi dibilang saya sudah sholat isya katanya gitu. Karena dia nggak paham kan orang umum. Oh, tapi Kalau gitu gimana Ustaz? asar maghribnya udah belum? Iya, makanya dia baru keengehan kalau dia tuh sholat isya. Makanya tadi dia nanya ke saya gimana ya? Tadi saya udah sholat isya, tapi Oh maghrib ya, sama asar nggak belum. apa-apa kalau itu tetap harus dikodok ya. Kodo ya. Meskipun Ya mah. sudah isya, Mm-mm. nah berarti ya setelahnya tetap harus dikodok apa Iya, namanya asar sama maghribnya. iya Tapi betul. untuk kedepannya kan masih belum tahu mah nggak apa-apa. Ah, ah, ah. Tapi untuk kedepannya kalau terjadi lagi
maka dia harus melaksanakan sholat yang tertinggal dulu, baru sholat yang Iya. wajib yang di tepat waktunya. Mm-mm. Nah, aturannya kayak gitu ya. Iya. Kalau Iya. ulang lagi. Tadi barusan ngomong sama saya, makanya bang sholat aja bu, istighfar yang banyak sebelum nggak terulang lagi gitu. Iya, itu nggak apa-apa. Itu kan termasuk yang dimaafkan ya kalau Ah, misalnya karena tidur gitu. oh iya, Ustaz Jazak Allah Ustaz. Kayak gitu. Asalkan ya itu memang nggak orang lain juga gak ngeh dia tidur misalnya di kamar kan kadang nggak tahu. Kalau Iya udah misalnya dibangun. ada orang lain, misalnya keluarganya yang di rumah, terus dia sampai terlewat sholatnya sampai asar, sampai Hmm. isya gitu kan. Hmm. Nah, terus yang di rumah itu sama sekali dia tahu yang di rumah itu tidur, Bentar, Kak. Hmm. terus tapi tidak membangunkan untuk sholat. Nah, itu Hmm. bisa dosa ibu yang tidak membangunkannya itu. Hmm. Nah, Oh. kalau misalnya tahu tidur ya, kecuali kalau Hmm. tidak tahu orang itu tidur gitu. Hmm. Ya baik Ustaz. Syukron Ustaz. Iya. Kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya ibu, misalnya ada orang ya, Hmm. misalnya dia dari lahir sampai umur 20 tahun Islam misalnya. Hmm. Terus setelah umur 20, nauzubillah murtad. Hmm. Nah, terus umur 25 masuk Islam lagi. Nah, Hmm. dari jeda antara 20 sampai 25 itu dia wajib mengkodo sholatnya, Ibu. Hmm. Mm-mm. Dan Hmm. wajib mengkodok sholatnya dan cara mengkodoknya adalah dicicil. Jadi Hmm. habis sholat subuh dia sholat subuh lagi gitu. Habis Oh, zuhur gitu. zuhur lagi, habis asar asar lagi, habis isya isya lagi. Tapi yang keduanya itu yang kodoknya. Terus Hmm. habis isya maghrib maghrib lagi, isya isya lagi. Terus seperti itu selama 5 tahun gitu. Hmm. Untuk supaya tidak memberatkan gitu ya. Dan kalau misalnya 5 tahun di satu hari itu wah berat banget ya. Kayak gitu. Cara cara kodoknya. Itu yang membedakan antara orang murtad yang masuk Islam dengan orang yang memang pure dari lahirnya Kristen, misalnya habis itu mu'alaf. Nah, Hmm. itu beda gitu ya. Kalau misalnya mu'alaf yang benar-benar dari lahirnya agama lain, Kristen apa gitu, itu mah nggak ada kewajiban kodo ya. Kan sebelumnya belum tahu menahu Islam. Iya betul. Itu perbedaannya. Ya Ustaz. Hmm. Baik, kita mulai aja ya. Baik Ustaz. Ini ada 4 orang ya, Ya, empat Ustaz. orang. Hmm. Amru, Ayub, Amru, Ayub, Amru, Ayub. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba ya, Ibu Wahdina ada? Ada Ustaz. Ya, ini berurutan ya, dari yang ini. Ibu Wahdina, yang kedua Bapak Diar, yang ketiga Ibu Rahmani, yang keempat Bapak Guntur ya. Nah, berurutan. Nah, silahkan Ibu Wahdina dulu. Ata Rifu. Ta'rifu ahadan min tulabil hududi yadhabu ilal hunudi fi Ilal Hindi. ilal hindi. Yang pertama hunudi, betul Pak? Iya. Ustaz. Jadi Bapak. Ilal hindi fi hadhil Utla. utlah. Fiha Sami'tu dihil utlati. utlati. Sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhabu ilal hindi qariba. Koriban. Qariban. Iya. Bapak Diar. Ya, Ustaz. Naam, ana a'rifuhu. Wa sayadhabu fil usbu'il muqbili.
walakinnahu la yarji'. Lan yarji'a. Lan yarji'a. Baik, selanjutnya. Ibu Rahmani pendek banget ya. Nggak apa-apa. Iya. 5. Oke, Bapak Guntur. Nanti yang sininya panjang Ibu ini. Bawahnya. Bapak Guntur silahkan li'annahu. Li'annahu maridun wasayabqa fil Hindi. lil ilaj ata'rifu Ja'faran Ja'faron. Ja'faron Terus a'rifna. udah ya. Oh ya. Udah. Ibu Adina lagi. Ibu Adina. Na'am a'rifuhu lakinnahu min Pakistani. Terus apa lagi? Sekarang Bapak Saya Ustaz. ini dulu ya. Siapa? Ibu Rahmani dulu nggak apa-apa ya. Iya, Ustaz. Nah, nanti Bapak Diar bawahnya. Soalnya tadi kan pendek banget tuh 5 gitu. Yap. Ya, silahkan. Yumkinuhu an yashtariya hadzal kitaba min Pakistana fa innal kutubal urdiyata Urdiyah. mawjudatun fil Hindi wa Pakistan. Bapak Diar. Askuruka ya Ayyuba. Jazakallahu khairan. Sa'adhabu ilaihil ana wa aqulu lahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bapak Guntur. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fil Amanil. Fil amanillah. Iya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini udah. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana itu dia fiil mudhari diawali oleh lan. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada fiil mudhari diawali oleh lan. Lan itu artinya apa? Tidak. Tidak akan pernah gitu ya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah gitu ya. Artinya tidak akan pernah. Nah, apabila lan itu ya digabungkan, dimasukkan kepada fiil mudhari, yang mana fiil mudhari itu ujungnya domah. Ya, ujungnya domah seperti yazhabu misalnya ya. Yazhabu, habis itu tadhabu. Ini kan ujungnya domah, Bu ya, Pak ya? Iya. Habis itu adhabu, terus nadhabu. Nah, gini ya. Nah, maka ketika digabungkan lan, maka dia menjadi fathah domahnya ya. Kayak gitu. Jadi fathah. Jadi Nasab ya. Jadi lan yazhaba. Habis itu lan tazhaba. Lan tazhaba sama lan nazhaba. Itu ya. Nah, seperti itu. Lalu fathah ya Ustaz ya? Iya, kalau misalnya fiil mudhari'nya di ujungnya domah ya. Nah, tapi kalau misalnya fiil mudhari'nya di ujungnya nun, huruf nun ya, di ujungnya huruf nun, misalnya seperti yadhabuna.
Habis itu tadhabuna. Habis itu tadhabani, yadhabani. Terus tadhabani. Habis itu tadhabina. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya. Nah, maka kalau misalnya diawali oleh lan, maka apa yang terjadi? Nunnya dihapus ya. Nunnya dihapus seperti itu. Jadi yadhabuna diawali lan jadi lan yadhabu ya. Lan yadhabu. Ini gimana ya, Tarbu? Yadhabu. Terus lan tadhabu lan yadhaba lan tadhaba terus lan tadhabi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang diawali lan, kalau misalnya fi'il mudhari'nya ada nun kayak gitu, nah maka nunnya dihapus ya. Kayak gitu. Bisa difahami? Ustaz, insyaallah. Jadi kalau di ujungnya domah jadi fathah, kalau di ujungnya nun jadi nunnya dihapus gitu ya. Nah, coba kita tebak nih. Nah, ini atal abuna kurotal qadami hadzal masa ya ikhwanu. Nah, ini jadi apa nih kalau tal abuna ditambah lan? Tal'abu. Talabu. Lan tal'abu. Kurat. Di lantal abu, iya kan ya? Jadi lan tal abu. Nah, gitu kan ya? Atazhabuna jadi lan tazhabu. Tal'abu lan tadhabu. Bisa difahami, Bu? Cok. Bisa. Jadi lan itu tidak akan pernah, misalnya lan azhaba ila madinati Las Vegas. Ya, saya tidak akan pernah pergi ke kota Las Vegas ya. Di sini ada nggak mau ke sana? Saya nggak mau, Bu. Terlalu ngeri ya, karena tingkat maksiatnya di sana meskipun ini, tapi tingkat maksiatnya luar biasa besar ya. Termasuk apa tuh? Kalau dinominasikan, termasuk kota yang paling marak maksiatnya kan Las Vegas pusatnya judi, pusat apa gitu ya. Nah, kayak gimana gitu ya, ngeri. Kok gini ya? Bentar. Ustaz, Kenapa? kalau yang itu maaf, Ustaz, kalau yang di Al-Qur'an tuh lantanalu itu beda Itu ya, kan Ustaz, tuh? awalnya tanah luna Oh, awalnya kan. lantanalu. Nah. Tanah luna Ya. awalnya kan gini. Oh, ada wawunya Ustaz ya? Iya, coba Ibu cek. Oh iya iya. Juz 4 ya ini ya. Heeh. Ya. Terus ditambah lan jadi lantana lu. Oh iya iya iya. Tapi karena di situ setelahnya alif lam jadi tidak panjang lu-nya. Lantana lul birro. Ya kan ya? Nah, Oh, kan jangan langsung ke ngeblek. alif ininya karena langsung ke alif lamnya. Iya iya iya. Jadi wawunya nggak dibaca aja kan? Mm-mm. Tapi Lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. 1 gram. Gitu Bu ya.
Ya, iya Ustaz ya. Lan. Nah, di sini bagaimana di sini ada beberapa adawatun nafyi. Ya, adawatun nafyi itu adalah alat-alat ya huruf-huruf yang menyatakan perihal Negatif. negatif ya. Nah, jadi di sini semuanya nih. Nah, ini ada 3 ya. Ada ma, ada lan, adalah, maaf, ada ma, adalah, sama ada lan ya. Kalau ma artinya tidak, tapi untuk fiil madi. Kalau la artinya tidak juga, tapi untuk fiil mudori. Nah, kalau lan itu artinya tidak akan pernah gitu ya. Dan lan itu hanya bisa digabungkan dengan fiil apa? Fiil Mudhari. mudori gitu ya. Coba nih ya, ma zahabtu ila suki amsi artinya apa nih? Saya tidak pergi Tidak. ke Dar. Pasar pasar. Amsi artinya Kemarin. kemarin. La adhabu ila suki kulla yaumin. Saya Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Oh, kalau di sini lannya bukan berarti tidak akan pernah ya, tapi tidak akan saja, gitu ya. Kalau di sini lan itu ada yang berpendapat berarti tidak akan pernah, tapi juga ada yang berpendapat tidak akan saja. Nah, kalau yang di buku ini artinya tidak akan saja. Karena di sini lan azhaba ila suki godan. Saya tidak akan pergi ke pasar besok. Kan kalau diartikan tidak akan pernah agak-agak nyambung ya. Saya tidak akan pernah pergi ke pasar besok kan aneh ya. Karena tidak akan pernah itu bersifat selamanya. Ya kan ya ta'abudiyah biasanya. Apa namanya? Iya gitu. Nah, selanjutnya kita akan baca nih yang di bawah sembari mengartikan ya. Ini. Oke. Ini nih. Coba kita baca. Pertama, Ibu Rahmani nomor 1. lan azhaba ila qaryati fi utlati sayfi hadzal ama. Artinya? Saya tidak akan pergi ke kampung saya pada musim liburan. pada liburan musim panas di tahun ini. Gitu ya. Rata-rata Ibu kalau di Timur Tengah itu musim panas itu full libur ya. Kalau misalnya di Madinah itu kan full libur ya musim panas di Univ Madinah. Makanya waktu musim libur itu mahasiswa Indonesia yang di sana pada pulang ya, sebagian pulang, ada juga yang apa namanya sambilan di sana jadi mutawif kerja ya, gitu. Terus selanjutnya kalau di Yordan sejatinya libur tapi diadakan kelas pendek bagi yang pengen lulusnya lebih cepat gitu. Selama musim panas itu diadakan kelas bagi yang lulusnya pengen cepat, tapi kalau yang nggak ngambil juga nggak apa-apa karena aslinya libur gitu. Kayak saya kan ngambil terus waktu musim semester pendek ya. Iya, dia lulusnya lumayan Menguntungkan 3 nggak tahun. Ustaz? Hah? Apa namanya mendapatkan ilmunya tetap sama dengan Sama, kelas iya. kan Jadi ya? misalnya 1 semester 300 halaman, yang di semester biasa ya yang selama 4 bulan. Nah, yang semester pendek pun sama, yang notabene sekitar gak nyampe 50 hari, itu juga 300 halaman. Sama aja. Oh, Nggak ada pemangkasan. cuman kitanya jadi
tiap Iya, hari mesti jadi ini. ekstra. Udah musim panas, otaknya panas, Ibu. Itu makanya tuh kalau di semester biasa, biasanya belajar saya agak nyantai gitu. Maksudnya kan saya tuh tipikal belajar nyicil ya. Jadi apa yang di kelas didapat pada hari itu saya langsung pelajari, langsung hafal malamnya. Kan saya tipikal gitu ya. Tapi kan kalau di kelas pendek itu, kalau di kelas panjang, semester biasa, itu kan eh, nggak setiap hari. Satu matkul itu tidak setiap hari. Jadi kadang dia sifatnya selang-seling. Jadi satu matkul itu ada apa? Pokoknya antara Senin, Rabu, Senin, Rabu, ya, Senin, Sabtu, Senin, Rabu, atau Selasa, sama Kamis ya, Minggu, Selasa, Kamis. Karena di sana Minggu kan masuk hari tanggal merahnya kan Jumat ya di sana. Gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya di musim panas itu tiap hari apa matkulnya selama 6 hari itu tiap hari gitu ya. Satu matkul itu. Nah, itu bedanya dipadetin. Terus jamnya diperbanyak, bisanya kalau yang di semester panjang itu satu matkul ya 1 jam biasa. Kalau misalnya di musim panas, karena ngejar target, bisa di 2 kali lipat kan sampai 2 jam. Iya, terus tiap hari lagi. Gitu ya, terus lumayan ke otaknya. Mm-mm. Oke, selanjutnya Ibu Wahdina. Tadi Bu Rahmani ya? Iya, Ustaz. Ibu Wahdina nomor 2, silahkan. Ini mut'abun jidaan. Jiddan. Jiddan. Oh, astagfirullah. Ini mut'abun jiddan. Falan akhruja. Falan akhruja minal baitil yauma. Artinya, Sesungguhnya saya nah mut'ab itu lelah ya. lelah Lelah sekali, sekali gitu. Lelah sekali, capek sekali. maka jangan Maka datang, tidak akan keluar dari rumah hari ini. keren ya, Ibu udah bisa nerjemahin. Alhamdulillah. Coba Ibu Bapak Guntur nomor 3. Nomor 3 ya. Lan atrokas solata Aba, abada ya. Abadan. Artinya saya tidak akan pernah terus atruka lupa sholat, meninggalkan ya. meninggalkan sholat ya, Meninggalkan sholat abadan selamanya. lamanya ya sampai akhir hayat ya. Terus selanjutnya Bapak Diar nomor 4. Lal mudarrisu lan asma'a lakum bidukhuli ba'da bad'id ba'da bad'id Bad'id darsi fil mustaqbali artinya berkata guru tidak akan lan asmah apa ya? Saya guru berkata lan guru asmaha berkata lakum, saya tidak akan memperkenankan. Asmaha itu saya memperkenankan ya. tidak akan memperkenankan untuk Kalian masuk bidukul masuk setelah pelajaran dimulai. Setelah dimulainya pelajaran Dimulai pelajaran film mustaqbal apa ya?
fil mustakbal. Ya, ke Mendatang. depannya gitu ya. Kedepannya, Di waktu mendatang di waktu bisa. mendatang. Ya, fil mustakbal di waktu mendatang. Oke, Ibu Ani Rohimah nomor 5. Lan ahliqo lihyati abadan. Artinya, Ahliqo apa Ustaz? saya tidak akan Pur. Saya tidak akan Syukur. mencukur lihyati janggut saya janggut saya selamanya. gitu ya. Ya, itu mah bebas ya. Meskipun ada ada juga yang mengatakan tidak boleh dicukur habis, tapi sunnahnya dirapihkan ya. Sunnahnya dirapihkan. Oke, selanjutnya. Nah, coba nih. Kita ini. Nah, Ibu, kalau misalnya untuk khusus ya, khusus untuk fiil mudhari berdomirkan hunna dan antunna. Nah, kayak yagsilna gini ya. Ini dia yagsilna berdomirkan apa, Bu? Hunna. Hunna. Taftahna? Antunna gitu ya. Yaksilna berdomirkan hunna, taftahna berdomirkan antuna. Nah, khusus dua domir ini kalau ditambah lan, maka dia sama sekali tidak ada perubahan gitu ya. Khusus dua domir ini yaitu hunna dan antunna gitu ya. Nah, coba rujuk kalau tambah lan jadi Lan yakhruja. lan yakhruja. Taktubina ditambah lan jadi Lan taktubi. Yashrobuna ditambah lan jadi Lan yashrubu. Yagsilna tetap. Terus adkhulu ditambah lan jadi Lan adkhula. terus takulina ditambah lan jadi Antakuli. tajlisu ditambah lan jadi Tajlisa. lan tajlisa. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kosakata. Asifun artinya Maaf ya. asif ya, saya artinya mohon maaf ya. Jadi mohon maaf itu banyak ya, ada afwan, ada asif salah satunya, ada a'tazir ya. Kalau saya mohon maaf a'tazir gitu. A'tazir minkum, saya mohon maaf pada kalian. Nah, gitu ya. Di sini hindiyun apa tuh artinya hindiyun? India Kak Ustaz. Hindu. Hindiyun artinya Hindu. kunut. Aku ya saya soalnya kan kalau nama tempat kan Hindun ya, al Hindu itu kan India. Tapi kan kalau nama tempat emang ada jamaknya ya. Nah, itu dia. Saya bingung itu, agak ragu di situ. Kalau orang Hindu, Oh iya benar. Orang India. Hunudun, Hindiyun, iya benar. Ini orang India ya. Kayak Indonesiun. Nah, jadi kalau ditambah ya bertasdid di ujungnya itu berarti orangnya, masyarakatnya ya. Saya hilaf nih. Misalnya Faronsa, Perancis. Faronsiun. Nah, itu baru orang Perancis. Pakistan,
Pakistan, tapi Pakistaniyun. Nah, orang Pakistan. Nah, ini Hindiyun, orang Indi. Ya, jamaknya hunudun. Terus kalau mut'abun, Lelah. tadi lelah ya, ana mut'ab. Nah, sifaroh, ada yang tahu? Artinya Kedutaan. kedutaan ya. Makanya kalau ibu misalnya negara luar terus di Timur Tengah ada Sifarotu Indonesia. Berarti kedutaan Indonesia, kedutaan dubes ya. Komrun, Anggur. Khamr. Kamar. ini ya termasuk ya Homer ya. Homer ya Minuman keras. Iya, minuman keras, anggur. karak. Karak jangan sampai ya. Masuk dosa besar Bu. Homer itu berapa cambuk Bu kalau minum Homer? Kalau zina belum nikah kan 100. Homer berapa? 80 ya. Minum Homer 80 cambuk. Zina belum nikah 100 ya. Satu. Ustadz, kalau rokok masuk ke sini juga enggak? Apa? Kalau rokok masuk ke sini juga enggak? Enggak. Soalnya masih diperdebatkan. Dan rokok kan dia tidak ada unsur apa namanya? Tidak ada unsur memabukkannya ya. Memabukkan. Iya kan yang menyebabkan begitu. khamar itu diharamkan karena ada unsur memabukkan ya. Kayak termasuk kayak sabu, terus habis itu narkoba, itu kenapa diharamkan? Karena memang ada unsur memabukkan, bikin ngefly ya. Kalau kata orang ini mah, katanya ngefly gitu. Nah, tapi kalau rokok kan tidak ada unsur memabukkan. Tapi memang diperselisihkan antara makruh dan haramnya. Kalau misalnya yang mengatakan haram, itu karena memang dari segi unsur-unsurnya yang terbilang membahayakan badan ya, kayak gitu. Karena memang mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya kan dari segi menghabiskan uang juga, menyia-nyiakan uang kan idoatul malnya. Habis itu juga karena merusak tubuhnya kan ya. Habis itu juga karena diror itu merugikan orang sekitarnya. Terlebih kalau ada bayi, orang sakit, kan kita nggak tahu di sekitar kita mungkin ada orang yang nggak suka rokok. Nah, itu yang menyebabkan orang yang berpendapat rokok itu haram, gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya yang mengatakan rokok itu makruh, kan asas segala hal itu kan dalam penghalalan, pengharaman itu kan harus ada dalilnya, ya kan ya. Nah, kalau tidak ada dalilnya, maka harus ada kiasnya. Kayak misalnya tadi narkoba nggak ada dalilnya, tapi kan ada kiasnya, Khomar. Nah, rokok itu bagi orang yang makruh ya, rokok itu dalilnya nggak ada, terus dikiaskannya nggak tahu dengan apa. Dikiaskannya tuh nggak tahu, nggak ada gitu, kosong. Di sini masih diperdebatkan kiasnya itu dengan apa yang bisa jadi haram, kayak gitu. Nah, seperti itu kalau misalnya yang mengatakan makruh, tapi karena memang ada unsur apa namanya merugikannya itu, kayak gitu ya. Terus di sisi lain kan itu masih perdebatan. Jadi yang masuk dalam ranah perdebatan itu antara halal atau haramnya itu masuknya ke syubhat tengah-tengah. Nah, syubhat itu setingkat dengan makruh gitu ya. Kayak gitu. Setingkat dengan makruh. Syubhat itu setingkat dengan makruh. Nah, kayak gitu. Makanya itu yang mengatakan makruh kayak gitu. Ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ngerokok meskipun saya NU, apa namanya, di keluarga saya. Terus saya juga lebih ke apa, ada NU-nya gitu ya. Tapi saya tidak sama sekali nggak ngerokok.
Saya ngambilnya pendapat yang pertama, Bu. Unsur membahayakannya lebih banyak dari manfaatnya. Iya. Iya. Iya, kan Jazakallah khair, Ustaz. kalau dalam masalah hukum kan kita tidak mesti mengikut tradisi, ya kan ya. Tapi ya saya kan menimbangkan hukum sesuai dengan akal sehat saya dan apa namanya dengan pengetahuan saya gitu maksudnya. Pengetahuan usul fik saya apa. Bentar Bu ya, ininya habis apa baterainya. Saya ambil casan dulu ya. Iya. Ya tadi. Biasa. Gitu Bu ya. Tapi ya kita juga tidak boleh menyalahkan apa pendapat yang berbeda dengan kita ya. Itu mah hasil ijtihad mereka. Ya gitu. Seperti halnya kayak Imam Madhab, Imam Hanafi kan kalau membatalkan wudhunya dengan apa? Kalau Imam Syafi'i kan bersentuhan dengan lawan jenis meskipun tanpa syahwat, itu kan udah batal ya. Iya, tapi Imam Hanafi kadar membatalkan wudhunya itu berhubungan, maaf aja. Jadi selama tidak berhubungan, wudhunya nggak batal. Kayak gitu. Nah, yang seberat itu saja para imam madhab tidak pernah saling menyalahkan. Nah, apalagi dalam perkara rokok yang tingkatannya jauh di bawah itu gitu ya. Jadi tidak perlu tidak perlu ini berbeda menyalahkan. Kayak misalnya hukum hewan yang hidup di dua alam. Makan ya, memakan hewan yang hidup di dua alam itu kan Syafi'i mutlak diharamkan. Kayak misalnya kepiting sungai gitu kan. Kalau yang laut semuanya halal, gak ada perselisihan. Tapi kalau yang dua alam kayak kodok kan dua alam gitu ya. Kepiting sungai. Nah, itu tuh menurut Imam Syafi'i haram. Tapi menurut Imam Maliki halal. Kayak gitu. Padahal Imam Maliki gurunya Syafi'i. Mm-mm. Kayak gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah mendebat Imam Maliki, ya. Tidak pernah menyalahkan. Dan itu kan tingkatannya mungkin lebih ini ya, lebih berat ketimbang perkara yang rokok ini, gitu ya. Itu kan antara halal dan haram ini makruh dan antara makruh dan haram kayak gitu. Jadi ya udah itu mah nggak usah diperdebatkan, tergantung masing-masing aja. Kalau misalnya ada Pak Kiai, ada kan ulama NU banyak banget ya yang suka merokok. Ya sudah, kita tidak perlu cukup mengambil yang baiknya saja. Jadi perkara rokoknya kita tidak ambil, tapi ilmunya, terus misalnya sopan santun nah itu yang kita ambil kayak gitu ya. Tapi kalau perkara rokoknya tidak perlu diambil. Jadi kita jangan sampai memandang manusia itu karena ada tidak baik dalam satu hal, kita jangan sampai memandang tidak baik secara keseluruhan ya. Nah, kayak gitu kan semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kalau orang misalnya ada kekurangan satu hal, nah kita jangan sampai menganggap dia itu mutlak jelek gitu ya. Nah, tapi cukup meninggalkan yang kekurangannya itu atau tidak perlu dipandang lah dari segi rokoknya, tapi cukup memandang kepada dia itu mengambil dari sisi positif lainnya aja gitu ya. Itu yang bijak seperti itu. Wah, jadi ini Bu, malah jadi ceramah. Ya, Nah, jazakallah khair, Ustaz. Itu penjelasannya iya. menguatkan. Terima kasih. Baik. Di sini ada harir. Harir artinya apa? Sutra. Sutra, ya. Terus mustakbal. Mustakbal di waktu mendatang, ya. Waktu mendatang mustakbal itu. Pendataan, khomer, waktu mendatang. Mustakbal itu
ada ndak hubungannya dengan eh, eh, apa takobal? Biasanya kan ada musnya itu Takobal. kemudian jadi orangnya atau ini ada nggak Kadang hubungannya dengan itu, Ustaz? kalau takobal minna kan takobal itu takobala artinya menerima ya. Ya, Takobal itu artinya menerima. Waktu mendatang ada nggak kaitannya? Waktu mendatang itu. Tapi sebenarnya waktu mendatang itu ibaratnya kan kita ditunggu oleh waktu ya kan ya ibaratnya waktu itu akan menerima kita nantinya kan ya. hmm, Itu mah ibaratnya aja. Nah, artinya memang dari kata kubala itu wah banyak Bu artinya. Kayak mustakbal waktu mendatang, takobal menerima atau mengijabah kan takobal minna terimalah sholat kami kan ya. ya, Nah, terus ada kobala. Nah, kobala lain lagi mencium. Kobala. Ya, mustakbal. Terus ada kobala. Nah, kalau gini mencium. Kalau apa lagi? Apa namanya? Tadi takobal menerima. Ya. hmm, Nah, ada lagi apa namanya? Kobila. Kobila juga sama menerima ya. Kobil. Makanya kobul. Insya Allah kobul. Ibu pernah nggak dengar gitu? Insya Allah doa kamu kobul. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar kata kobul? Sering pernah dengar. Bahasa Indonesianya dikabulkan. Iya, dikabulkan. kabul ya. Kobul itu artinya diterima ya. Insya Allah doa kamu dikabulkan. Kobul diterima. Hmm, Iya. Ya baik, selanjutnya ini apa lagi yang nggak tahu nih? Tahu semua ya. Itamaro artinya umroh. Hmm, Artinya umroh. Umroh. Ya Iya. Berarti Allah. anak tamir berarti Umroh. saya umroh. Iktamartu artinya saya telah umroh ya. Badun tadi di apa namanya dimulai ya. Badu itu Mulai. bisa permulaan, bisa dimulainya. Kan ada hadis ya. Kalau Allah Ta'ala fi bad'il khalqi rahmati sabaqat godobi. Itu hadis qudsi. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ketika di apa fi bad'il khalqi di permulaan menciptakan alam semesta ya. Rohmati sabakat skodobi bahwasannya kasih sayangku mengungguli murkaku. Nah, itu ya. Hmm, Udah gitu. Kayaknya tahu semua ya. Taroka meninggalkan. Sudah ya. Hmm. Amun, Hah? amun apa Ustaz? Amun ini Tahun. buka ya tahun. Oh, Tahun amun fi hadzal am di tahun ini atau ibu kalau pernah lihat fi ami alfin wa arba'imiatin sab'ah wa hmm, sab'ah wa arba'in pada tahun 1447 Hijriah. Itu kan fi ami gitu ya. Mm-mm. Itu Bu ya. Ini lelah, ini mohon maaf, ini orang India gitu ya. Ini Homer.
Oke, baik. Sampai sini Bu ya. Ya, Ustaz. Hmm. Ini sampai halaman 137 kalau di bukunya itu. Ini kan 137, nah berarti kita 138 minggu depan. Ini dah ya. Insya Allah pertemuan depan, pertemuan terakhir ya untuk level 4. Jadi setelahnya ujian ya. Ya, Ustaz. Nggak kerasa Bi ya? Iya masih. Iya. Jadi insya Allah satu pertemuan lagi. Habis itu baru apa namanya? Ujian. Ya ujian gitu ya. Nah, baru nanti insya Allah level 5. Kalau level 5 nanti kita lebih ke speaking ya. Speaking. Ada ibu bapak menghafal percakapan singkat ya. Jadi di situ ada praktek ngomongnya tanpa melihat teks gitu ya. Sampai level berapa Ustadz? 5. Oh, Ya, kalau insya Allah kalau ini insya Allah level 5. Gitu ya. Ya, Nanti kan Ustaz. kalau misalnya ini kan udah lumayan kalau misalnya 5 level 1 2 3 4 5. Nah, itu bisa jadi nanti saya ngajuin ke Ustadz Miftah buat ini. Saya cari temen yang buat bantu, misalnya teman saya level 1 2, saya 3 4 5 gitu. Karena lumayan apa sekarang aktivitas ngajarnya lumayan, Bu. Gitu. Padat. Oke, baik gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, insya Allah kita bertemu minggu depan untuk melanjutkan ke pertemuan akhir seperti itu. Kita ada yang mau ditanyakan? Belum dicukupkan? Ustadz. Nggak ada. Ya, baik kita cukupkan. Kita tutup dengan baca doa. Doa ini ya. Setelah belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka istawda'naka ma'alam tanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi hajatina ilaihi wala tudsina anhu wa la taj'alhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz. Ya, kalau Ustaz. Oh.